Untuk berikutnya kita akan memasuki yang disebut dengan nurus salat. Kalau semalam sirus salat kita bedakan dulu. Sirus salat itu rahasia salat. Kenapa disebut rahasia? Karena kan sir disebut dengan rahasia. Ternyata yang salat harus duduknya seperti ini. Nah sekarang kalau sudah kan nurus salat, kadang lagi perlu sisa aku duduk seperti ini. Karena sudah duduk di nurus salat, dia yang salat sudah. Kalau di sirus salat masih ada kita yang salat. Kalau di nurus salat dia yang salat. Contoh, orang meributkan, ada yang masih membaca usalli dan ada yang tidak. Berarti itu hukum niat. Orang meributkan niat, ada yang menjahirkan, ada yang tidak. Kalau di nurus salat, kenali dulu niatnya, baru bisa meletakkan niat. Karena niat itu iradah, kehendak. Siapa yang ampun kehendak? Niat itu apa? Kalau kita hanya belajar hukum, akhirnya iradah itu ada pada roh, turun, ada pada atas, lalu jadi manusia, dialah yang berkehendak. Nah itu orang awam sudah. Kalau sudah nurus salat, iradah itu ada pada mana? Ingat kita skema. Nah, itu maksudnya contoh. Itu yang. Lalu siapa yang berkehendak? Kenapa aku salat? Itu pertanyaan. Kenapa aku sholat? Atau kenapa aku disuruh sholat? Kenapa aku harus berdiri betul? Tanyakan. Kenapa aku harus membaca Fatihah? Kemudian tanyakan lagi, kenapa aku ruku? Nah, yang disebut ruku itu yang mana? Gerakan membungkukkan badan itu gerakan ruku. Gerakan menuju ruku. Berarti ruku itu sudah ada. Jadi mana sebenarnya yang disebut ruku itu yang mana? Kalau membungkukkan badan itu gerakan ruku, bukan ruku. Kalau membungkukkan badan itu disebut ruku, kayak apa orang sembahyang berbaring, sembahyang sambil menyupir, kayak apa? Kan kata kalau membungkukkan badan, berkendaraan, Allahu Akbar berbungkuk, kayak apa? Berarti itu gerakan ruku. Berarti sholat itu ada yang disebut dengan ruku. Ruku lah kamu bersama orang-orang yang ruku itu apa? Nah itu kata sholat itu hanya tahu kita. Ini yang akan kita bahas. Biar aja orang meributkan ruku, membentuk siku-siku lurus diandaki gelas. Nah, itu kan gerakan ruku. Tunang kawa gebungkuk. Bahas pangaman orang sambil berabah pakai apa rukunya berlaku lah. Berarti yang disebut ruku bukan gerakannya, tapi rukunya itu. Nah kita cari ruku yang sebenarnya ruku itu yang mana? Karena kita sudah membahas dengan ilmu ruku itu apa artinya, itu kan rahasianya aja yang kita buka. Tapi rukunya pada nur. Nah jadi rukun 13 akan kita bahas secara nurus sholat nurnya. Sayang kalau ketinggalan ini sampai tuntas di rukun 13. Bila sudah duduk di sini kan kehitungan sudah. Kadang mau juga tamat. Jangan takut. Kalau sudah di nur ini kadang mau tamat dulu ya. Memang bahasanya apabila kita sudah mengenal tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi puasa. Kan bahasa. Kenapa muncul bahasa itu? Coba kita bicarakan hal yang paling mudah. Batang tubuh dari mana asalnya? Tubuh kita nih dari roh lah. Roh siapa? Roh Allah. Nyawa? Roh Allah. Mana kita? Kita adalah. Ada kenapa kita sembahyang? Dari siapa yang sembahyang? Adalah sembahyang kita. Adalah puasa. Itu maksudnya bila sudah sampai ke titik itu, tidak ada puasa, tidak ada zakat, tidak ada sholat, semuanya tidak ada, otomatis sudah. Tapi bukan tidak dilakukan. Makan ya.
Nah, bahasa ini yang sudah menjadi paham sebuku. Artinya kita tuh kalau ada kawan, kenapa? Amun masih digawe, ya masih hamba. Tidak sebelah itu. Sekarang Nabi itu kan Mi'raj, ya. Mi'raj menerima tugas. Nih, Nabi Mi'raj naik ke atas, perjalanan di perjalanan itu Mi'raj berarti menemui Tuhan. Bahasanya. Jadi sekarang napas kita ini kan turun naik. Bila ini akan datang sembahyang lagi, kan Nabi naik ke atas sembahyang kan Nabi. Di atas tujuh pada sembahyang. Kalau Nabi, ibu sudah turun ini sembahyang. Ibu sudah turun ini sembahyang. Sekarang amun akan datang sembahyang lagi, tarik napas tinggi-tinggi tahan. Jadi turun tangan lagi. Kan sembahyang boleh? Ada makan lagi? Segalanya akan dilakukan lagi, tarik napas turun tahan, jangan turun tahan lagi. Tuh, ada melakukan apapun lagi. Kenapa? Karena sudah jiun, sudah mati. Nah, ini namanya ilmu suluk, ya, suluk nafas. Nah, jadi di nurul sholat ini kita akan cuplikan sedikit nafas suluk. Makanya kita gambarkan sedikit. Ternyata nafas atas itu kita di rukun 13 itu yang tepat di mana? Jadi kita mengenali rukun 13 itu pada nafas yang mana? Nafas Mi'raj kan? Nafas di bawah. Kan Nabi naik ke atas, Muhammad sholat. Ya, padahal yang lain kadang-kadang naik ke atas. Padahal caranya berdiri betul, ya kan? Takbiratul ihram. Itu sama apa namanya aku sama Mi'raj juga. Terjadi sholat itu. Nah, kita mungkin ke depannya ini kita akan mencoba menggunakan yang rukun 13 ini pada nafas suluk. Karena tanpa suluk buat khusyuk sholat itu berat. Tanpa suluk, tanpa mengenal nafas suluk di dalam sholat itu pasti tak ganggu taruh sembahyang. Coba kita rasakan. Adakah saat ini sembahyang nang kadang merasa tak ganggu? Artinya mulus kada dimasuki apa-apa adalah. Kan sudah sampai marifat nih, sudah sampai sirus sholat, sudah sampai masih aja lah dibuati orang sembahyang. Ya lah, karena nafas suluk belum. Jadi kita akan mengkolaborasi penjelasan ke depan ini dengan nafas suluk. Maka bilanya dengan nafas suluk ini itu kaitan huruf sinnya itu kan ada huruf ya-nya dahulu. Jadi jasad mati. Ada 3 alif aja bersusun. Bila ditambah huruf ya-nya jadi huruf sin. Lihat di kalimat Allah tuh. Apa tulisannya kalimat Allah mengangkat 3 berbalik ke atas. Makanya kita wanti-wanti dahulu. Bila sudah kita membuka rahasia itu, jangan khawatir. Kenapa? Karena begitu kita buka angka 3 berbalik ke atas, kebanyakan orang jadi sebuku udah tamat. Kalau ini kita bongkar itu malah bertambah giat ibadah. Kita kebalikannya. Jadi risiko mau bongkar angka 3 dan berbalik ke atas itu risikonya bisa bertambah tahamnya. Bila ada penjelasannya ini, bila ini kurang pas, pahamnya yang menerima tamat sah sudah. Kada usah bayangan lagi. Masalahnya 3 alif itu ahad, angkat dan ada. Belum ada nyawa. Kenapa? Bila ada nyawa, ada huruf ya-nya, ya lo jadi huruf sin. Coba tulis angka 3 pasti di kalimat huruf Allah itu. Makanya kan kita mengajarkan 3 macam cara sholat. Jadi sholat itu wajib. Kada ada alasan untuk dibantahkan oleh apapun, oleh alasan apapun. Haid kah, nipas kah, tetap wajib sholat. Kada ada bantahan sama sekali. Wani mewajibkan orang haid sembahyang. Ya kan? Karena
sholat itu ternyata wajib, tidak ada dibatalkan dengan alasan apapun. Hadis sudah kita baca jelas. Kenapa orang haid kadang mengganggu setelahnya? Oh, ternyata ini adalah mengacu kepada orang haid itu ia tetap tidak meninggalkan sholat. Bagaimana caranya? Ia sholat berdaya. Itu maksudnya. Jadi 3 macam cara sholat inilah yang menangkal kita tidak akan meninggalkan yang namanya sholat. Kesibukan apapun, sesibuk apapun, dimanapun, tidak akan kita meninggalkan sholat. Jadi setelah salam, urutan pertama memang istighfar dulu 3 kali. Kenapa disuruh beristighfar? Karena di dalam pertemuan tadi tidak pasti itu mulus. Nah, kita sembahyang itu kan banyak penjelasannya juga masih. Karena istighfar itulah bisa menyempurnakan sholat tadi. Jadi astagfirullah, jangan astagfirullahaladzim. Astagfirullah, karena sholat itu berhubungan dengan zat, bukan dengan sifatnya. Jadi astagfirullah 3 kali, kemudian Allahumma atas sholat. Jadi sesungguhnya engkau yang memiliki keselamatan, kepada kami memohon keselamatan. Hanya membaca sebelum 33 Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yang mengamalkan itu Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kita bertagih makan, zikir, minum, zikir, apapun yang kita sebut dianggap zikir semua. Kadang terlepas daripada zikir. Jadi di mulut orang yang sudah sampai itu apapun yang diucapkan dihitung zikir semua. Apa aja bahasanya? Sambil ceritakan langsung dari Nabi mengajarkan itu. Nah, hanya membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, maka genapkanlah 100 dengan membaca 1 kali La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli qadir. Nah, pas 100 mencontohkan sedikit aja supaya gambaran menggambarkan minggu depan. Ustaz Samu malam ini kita contoh aja dulu. Kan tulisan Allah itu, nah ada angka 3 ya, ada angka 3. Nurus salat kita akan membahas ininya. Nurus salat kalau semalam yang kita bahas adalah alif lam ha. Sekarang yang kita bahas yang di atas, yang nurus salat. Coba ini angka 3. Nah, angka 3. Angka 3 beban. Apa bedanya dengan huruf sin? Pernahlah kita menanyakan kenapa pada kalimat atau pada huruf alif lam ha di atasnya angka 3. Nah, kalau orang menyebut angka 3 ini disebut apa? Tasdid. Kenapa disebut tasdid? Nah, yang double itu apa? Apanya? Lam. Lam yang mana? Coba kita selesai pas dalam. Berarti yang double ininya yang berarti ini merujuk kepada lam yang 2 lah. Kalau yang merujuk kepada lam yang 2 berarti maknanya ini apa?
Ini alam semesta, ini makhluk. Tasdid. Makna mendubulkan, makna yang angka 3 masuk kepada lam yang 2, makna atau maksudnya apa? Kan kalau secara bacaan tasdid ya menyebut Allahnya, lamnya didubulkan, jangan sebutin ya. Ini berapa detik? Kita pecah. Ya, kita pecah. Lalu asal pulang menjelaskan. Ahmad, Adam. Nah, benyawa sudah? Belum kan? Makanya tadi jadi sebuku. Karena belum ada nyawa. Kenapa itu dirujukkan kepada lam? Tasdid menunjukkan tasdid di sini memungsikan lam itu 2. Itu apa tadi? Nah, kita bertanyakan kenapa dirujukkan kepada lam? Kita kaji bersama. Duduk kita di mana? Amun di sini belum sepupu lagi kan? Kan kita duduk di sini. Kenapa adanya huruf sin? Ketika Adam dihembuskan roh, makanya kan bebaptis. Lalu menyapa kawalan tamat kira-kira sembahyang. Kawalan. Kan bahasanya tadi itu kada ada lagi, semuanya kada ada lagi, itu kan bahasanya yang kada ada. Ini kembalikan dulu. Ini kan maknanya tadi kepada tasdid mendubulkan huruf lam. Sedangkan lam jahirnya sudah 2. Sama yang kita tanyakan tadi, ketika kita membukukan mana yang disebut ruku. Makanya kita pertanyakan angka 3 ini mendubulkan fungsinya, mendubulkan lam ini perannya, sehingga lam itu bisa double. Inikah yang menyebabkannya? Ini mukadimah dulu, mukadimah. Kayaknya bila sudah duduk di Allahu Akbar hanya terang ya. Hanya terangnya nah. Bila sudah di Allahu Akbar. Karena di Allahu Akbar ini huruf ba-nya nih, pulang yang menjelaskan. Huruf ba, sedikit pulang gambaran supaya kau menggambar ke sini. Huruf ba ini kan ada yang kita foto, yang kita kirim di grup itu makna huruf. Kalau huruf ba ini kita buka di kitabnya itu ada 14 arti. Ba misalnya biru usiku maknanya apa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim maknanya apa? Allahu Akbar maknanya apa? Ba batatai dengan huruf ra dan sebelumnya dengan huruf qaf. Bismillahirrahmanirrahim, ba yang lebih dulu maknanya apa? Lain-lain. Tapi kita ingat pelajaran dari almarhum guru, apapun artinya hendak 100 arti ya, ba itu tetap terdekat, paling dekat. Karena apa? Karena itulah pertemuan alastu birabikum bala syaikhna. Yang merubah arti itu huruf sesudah dan sebelumnya ini kadang merubah makna yang asal. Nah itu yang kita ikuti, hendak berapa ratus arti kan. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim diartikan dengan nama ya, dengan nama, lalu memunculkan kalimat, apakah itu kalimat
goyah, apakah kalimat musahabah ilsaq, artinya yang mendekatkan. Ada yang tadi kan itu secara kita ujarata belajar itu terlalu rumit. Pegang arti asalnya aja, karena ba ini menunjukkan kedekatan. Nah, kenapa kita jelaskan ba? Supaya menunjukkan angka 3 ini, menunjukkan daripada angka 3 inilah kalau kita hilangkan nang 2 ini, tetap nang 2 ini hadir, tetap berfungsi. Coba ya, hilangkan ini, apa yang ada? Itu maksudnya. Maksud tasdid itu menduburkan lam ini, penyebutannya ini menceritakan bahwa makhluk ini asalnya dari ini. Menceritakan aja. Ayat cerita ini kita hapus, kita buang, tersisa ini. Begitu tersisa ini, siapa yang ada? Sebut ini, alif ini dibuangi pulang harusnya. Karena bila masih ada alif, masih ada al, ada hembusan. Bila ada alif, ada hembusan, masih ada gerakan. Buangi. Gambaran dulu. Jadi tasdid angka 3 menunjukkan alif yang 3 buting ini belum bernyawa, belum ada nyawanya. Ketika belum bernyawa adalah tugas sholat. Tidak ada, karena setelah dihembuskan nyawa baru ada sholat. Kami yang bahayanya kita ini sholat tidak ada, kita ini jah mayat hidup. Coba tubuh dari mana? Roh, jalan roh Allah. Kemudian nyawa dari mana? Roh Allah semua. Adalah kita nol, kada ada kita habis. Begitu habis, kada ada keakuan lagi kita, karena kada ada yang diakui lagi, habis. Akhirnya yang sholat siapa? Berarti dia, semuanya dia. Berarti bahasanya tidak ada sholat, tidak ada puasa. Ketika kita tidak mengakui akan kesemuanya ini, kita mengaku kita ini mayat hidup, ya barang mati, karena roh dan batang tubuh maulah semuanya lagi barang mati. Nah, kita ini sangat hati-hati menjelaskan itu. Jadi bila kita pecahkan ini harus sampai ke nurul sholat. Sekarang nih, dua dulu lah, patokannya lah, tubuh, roh, langsung aja kita potong, nyawa, roh aja lah dari kita. Kan ini lagi loh. Nah, kalau sudah ada diri kita, nol sama sekali fungsinya. Semuanya, kalau diri kita aja ada, yang di sekitar diri kita bang, berarti kan tahu sudah kita hidup situ. Nah, ini angka 3 tadi. Kita harus sholat angka 3. Nah, angka 3. Setelah dihembuskan nyawa lalu menjadi napas, disebutlah diri. Setelah disebut diri, apa tugas diri? Hanya memunculkan titik 3 menjadi hapus ini diri yang belum menerima tugas tapi sudah bernyawa. Sejarah huruf. Jadi huruf sin ini sudah disebut diri karena bernapas, tapi belum menerima tugas. Jadi
Jadi orang yang sembahyang itu duduknya sudah bertitik 3. Orang sholat itu sudah bertitik 3. Bentuknya syukur. Jadi bentuk syukur itu adalah orang beribadah itu bentuk mensyukuri napas yang turun naik. Nah makanya almarhum guru imba sudah salam, tutung bawiri, doa semua. Kenapa sih menyuruh melakukan sujud syukur? Ketika roh dihembuskan, ia merasa hidup. Bentuk rasa syukurnya itu adalah dengan melakukan ibadah. Ini titik 3 lah. Cuma kita garis. Sebenarnya kalau memang kita kebiasaan, karena dari guru itu kalau titik 2 di bawah, 2 titik 2 di atas, ini titik 3, mengutamakan baris. Kalau jarang pakai titik itu jarang. Kenapa? Kalau pakai titik terpisah. Sebenarnya permainan alif semua ini kan, nah alif, kita udah paham. Permainan huruf. Nah jadi sejarah munculnya huruf shin berawal dari huruf shin. Sejarah munculnya huruf shin berawal dari, nah ini 3 nih, sejarah penciptaan huruf. Ini disebut diri, ini diri yang sholat, ini diri dai. Dapat itu 3. Ini daimun, ini ain, ini tahrimah. Lihat dari konsep 3 macam cara sholat. Nah kalau sudah duduk nafas, bila inya hendak daim, di mana andakannya huruf. Bila inya hendak tahrimahu, sembahyang sambil buka, di bulan ada. Sembahyang sambil berlari, sembahyang di kendaraan, nih. Ini sudah bernapas. Oh sembahyang ain nih, cuplikan kita. Jadi kita gambaran kayak Nabi. Oh kalau aku sembahyang ain itu kan rukun 13 sempurna digawi. Nih ini orangnya nama gawi. Bila inya tahrim aja nih. Kenapa? Karena ini tayamum. Nah ini wajib wudu. Ini tayamum. Ini apa? Keduanya marah. Nih. Wudu kan ada, tayamum. Dapat sudah. Itu maksudnya ada 3 cara sholat. Bibinian yang haid nifas di mana adakannya? Nih di angka 3, harus memahami angka 3. Bila hendak daim harus belajar angka 3, kita pecah dulu. Karena sholat itu wajib, kalau boleh ditinggalkan dengan alasan apapun, itu redaksinya kita baca. Jadi kalau pada belajar angka 3 ini, kita duduk di daim, ya apa? Hanggur masih, sedang napas masih ingat-ingat masih. Nah, makanya 3 pilihan inilah. Kalau Bang ini aja dipakai, aku kuat aja, aku sehat aja. Nah sehat siapa aja Tuhan. Atau jadi sebagai catatan, shin dan jadi ini 1, 2, 3. Daim, tahrimah, ain, sholat. Itu 3 cara konsep dulu. Oh aku ini nak daim, di mana andakannya? Oh aku ini nak
takrimah di mana adakannya. Kenapa takrimah hanya tayamum? Oh, ternyata diri yang dihembuskan nyawa sudah hidup, orangnya sudah hidup, sudah disebut diri. Oh, kenapa aku harus ain? Karena diri yang sudah bertitik. Titik 3 itulah, nah, turun di situ, makanya tasdik. Mandubulakan nang mana nang dugol, lihat aja orang sembahyang ain ada tahrimah di dalamnya, ada daim di dalamnya. Makanya tasdik mandubulakan daim dan tahrimah. Orang yang hendak menggawi sholat ain rukun 13 tertib bila tertinggal tahrimah dan daimnya, ini yang dikatakan sia-sia. Tahrimah ini kan tayamum. Kalau ada air cukup dengan tayamum. Berarti kada membasuh secara sempurna apa yang dibasuh. Kada ada najis di situ. Ini najis pada badan fisik. Ini hati. Berarti ini apa? Ini adalah pada roh. Coba ya. Kalau kita sembahyang fisik, hatinya kotor, maulah parah juga. Apalagi rohnya. Jadi angka 3 alif bersusun 3 aja kalau kita pecah banyak rumusnya. Nah, kita pahami. Oh, ternyata aku duduk di mana? Kalau makai sehebat apa aja, sesehat apa aja kita, di antara yang 3 ini mustahil angka 3 ini kita pakai. Hebatnya manusia kayak apa aja, mustahil kita pakai. Itu maksud kita. Nah, jadi ini sejarah huruf sin. Tapi kalau kita mengulang kepada huruf asal, nih, awal-awal roh ditiupkan sebelum menjadi angka 3. Nah, seperti yang di sana. 4 butik bentuknya sama. Adalah yang bisa memberi nama tentang 4 butik bentuknya ini. Kada bisa diberi bentuk. Ya, sejarah doang. Awal huruf ta. Siapa yang mengadakan? Wa nafatu fihi mirohi adalah nurnya bentuk 1. Ketika nurnya tadi dihembuskan, ya kan, berproses karena ada keakuan, lalu dibersihkan, lalu bertitik 2. Ya, ia bertaubat, kemudian diberikan pengampunan. Setelah nun berarti huruf ta. Setelah huruf ta, ya kan, roh diberikan pengampunan dulu. Kemudian roh berproses. Setelah roh berproses jadi alam semesta. Ya, begitu jadi alam semesta, diambillah, dibentuklah jadi batang tubuh, dihembuskan alastu birabiku balas syahid. Setelah pengakuan balas syahidna, engkau Tuhanku, lalu Allah kokohkan lidahnya. Sudah mantapkah? Mantap. Benarkah aku Tuhan kau? Ya. Kunci ya Tuhan lah. Jangan sampai ada lagi. Jangan sampai kada ingat lagi, sebagaimana yang asal itu kada ingat lagi. Lawan aku ya Tuhan, ya sah, sudah aku kunci. Nah,
hanya ada huruf sya. Makanya sabatakalahu bil kalau kokohkanlah. Kokohkanlah. Kenapa kita tulis itu? Apabila kita sudah duduk di daim, nih, ingat, kokohkanlah, jangan berpaling. Makanya kita gambarkan cahaya nur yang awal ketika dihembuskan siapa kau man ana terjadi kotoran dibersihkan, lalu bertitik dua beciri langsung titik. Jadi titik ini menciri yang beciri jangan bahasa kita. Ada huruf ta. Kita ulang. Ya. Setelah ada huruf ta, roh ini sudah bagus, sudah mantap, sudah. Oh, baru dijadikan alam semesta, dijadikanlah batang tubuh. Setelah dijadikan batang tubuh, berproses, dihembuskan roh lagi ke batang tubuh. Alastubilikum balasih. Sudah mantap, hanya huruf sya. Apa yang kita uraikan ini berkaitan dengan angka 3 huruf sin dan huruf shin. Kokohkan, jangan lagi berpaling. Nah, sekarang kalau kita di daim duduk, goyang ada huruf sya. Praktikan. Coba aja. Allahu Akbar, orang ajar belajar pang duduk di daim pasti pusat. Jangan sampai apa nih kawan? Ya lah. Itu marahnya kadang kokoh. Ragu-ragu. Kalau ada mengawinkan huruf sa nih dudukan di sini. Tenang ya man. Oh kada kawa juga, udah masukkan dia ke sini sudah. Kan itu 3. Rasakan. Oh kada usah aja sampai yang daim, nang lancar aja kita sampai yang fisik. Masih lah nih goyang. Huruf sa-nya masih goyang. Masih dulu. Nah, makanya kawalan kita nih kenor masih di sini aja kan kita nih. Ya. Sembahyang yang nyata nang fisiknya aja. Masih goyang. Wah, ya pusat. Wah, juga aja. Ya. Nah, ujar Allah tadi, mantapkah sudah? Mantap. Kokoh, ya. Kokohkan. Makanya kita boleh kaina, ya. Ujar Nabi, bacakan, doakan ingat, kokohkan. Sahabat takalahu ya Allah, kokohkan lidahnya. Kokohkan lidahnya untuk menjawab. Artinya siapa Tuhanmu, tak punya keras Allah Tuhan dah. Ada doa paling lagi tadi kokohkan. Maksudnya ya ketika kita bulik, sekarang kita ini nang belum bulik nah kokohkan dah waktu sembahyangnya. Nah, makanya sampai disuruh salat masih goyang. Mana kita evaluasi supaya jangan goyang. Sampai disuruh salat goyang. Makanya kita berpikir amun kayak ini kita harus menyertakan nafas suluk hanya kau duduk di situ. Karena kalau ada menyertakan nafas suluk, karena ibadah kita ini masih keterkaitan dengan makhluk, ya lah. Keterkaitan dengan makhluk, kada usah orang di luar rumah, manusia di rumah banyak, ya lah. Pada nyaman lawan anak, lawan bini, lawan kuitan, ya, lawan Tuhan. Tahu aja belajar yang manfaat. Goyang masih. Tahu lagi. Kalau sudah kan urus sholat, kebuka di duduknya. Jadi kalau kita mengamalkan nah, pasti sudah merasa lebih tenang, lebih nyaman sudah dengan siruf sholatnya, dengan marifat sholatnya. Nih kita bongkar separuhnya, jadi separafatnya urus sholat kayak apa rasanya pulang. Itu. Kita bongkar ulang.
Yang kita pertanyakan, kokoh kada kita waktu sembahyang ke kemana? Seandainya Tuhan langsung berpanggil lawan kita, aqimis sholat li dzikri, sholat, dirikan sholat untuk mengingat aku. Mbak sudah sembahyang, tersenyakah? Ya. Mengingat aku kan ya Tuhan? Oh, mengingat yang benar. Jika Tuhan langsung berpanggil, dusta aja ya Tuhan kan? Saat ikat sembahyang atau ikat pasang, maka sudah aku stempel ya Tuhan, aku kukuhakan sudah resmi, sudah masih aja dicurit-curitnya. Kayak apa? Kita supaya mulus sembahyang. Wah, nikmat dari bacaan gerakan tot langsung sembahyang mulus. Nah, bahkan memahami tumak ninahnya pun, tumak ninah itu kan ada pada rukun, bukan pada perpindahan rukunnya. Misalnya rukuk itu kan rukun. Pas ketika Allahu Akbar ruku, sempurnakan ruku, itu tumak ninah sudah. Kenapa kita harus semalam itu menyampaikan jangan membaca doa ruku, doa sujud dan apapun sebelum tarik buang nafas. Karena itulah tumak ninahnya. Allahu Akbar, baca itu apa? Allahu Akbar, langsung baru sempurna lagi sudah baca bacaan. Apalagi imamnya laju. Nafsu kita lah yang berontak, nafs jalan. Makanya doanya yang sudah innaka hamidum majid, Allahumma ini jalantum nafsi juman qasir. Ya Allah, sucikan nafas keluarga nafas, suci akan jangan kotor. Ampuni kalau ada kesalahan di dalam nafas pemakaian nafas. Itu maksudnya. Kadang perlu kita berdoa, Allahumma inni as'aluka minal azabi wal, ya Allah hindarkan aku daripada siksa kubur. Ada perlu minta sucikan jiwa, itu sudah masuk itu semua ke dalam siksa di kubur, Bang, sudah suci jiwa kita. Otomatis sudah. Allahumma inni jalantum zulam, kejaliman napas kita ini jalim. Allahu Akbar, ujur lidah mengucap Allahu Akbar, tapi dalam hingat-hingat napas orang main tangan kreditan macam-macam. Ya, kawalah bedakan itu. Ini kokohnya kepada dunia masih. Ya, jadi saat ibadah yang ibaratnya ibadah syar'i lah, jangan diarahkan lagi kepada dunia. Biar aja dunia yang mengarah kepada ibadah kita. Terus dibalik. Kawalah menghilangkan sekecil apapun ketika sudah Allahu Akbar itu, jangan ada lagi kau berbuat. Kalau menghilangkan, dirasa-rasa dulu. Masalahnya bila ini sudah duduk di nurus sholat ini masih ada yang berbuat, berarti tahap di siruf sholat pun kita masih dalam pengamalan. Karena nurus sholat ini sudah seikungan, ada lagi ya. Kalau Pak aku digerakkan, aku minta ini ada lagi sudah. Jadikan iradah kita itu, lenyapkan iradah kita, kembalikan kepada iradah yang asal. Jadikan kepada iradah yang asalkan dia berkehendak lagi kita. Kembalikan kepada iradah yang asal. Amun kada berkehendak lagi, duduklah. Kadang-kala manusia itu kada berkehendak lagi, misalnya beranggapan karena iradah kembali kepada asal, amun itu aku kada lagi berkehendak. Apa kehendak kita? Duduk itu kehendak sudah. Maulah meninggalkan kehendak, tetap kehendak. Kemudian wastainu bisabri wassalat. Kenapa kita baca ayat ini? Apabila, ini kan kebanyakan ulama, apabila engkau menemukan masalah, kembalilah dengan kalimat sabar dan salat. Menemukan
bermasalah. Yang bermasalah tuh ada kita, kan kita ada. Tuhan kan bermasalah. Tuhan kan bermasalah. Kenapa? Jangan Tuhan ada bermasalah kan dia mencipta kita. Apa? Aku ingin dikenal, itu masalahnya. Aku ingin dikenal, itu yang jadi masalah. Sehingga diciptakan kita. Akhirnya siapa masalahnya? Kita sih ini masalah sudah. Makanya wasta'inu, kembalikan masalah ini kepada wasabri wassalat, bukan menemukan lagi. Kalau pada tingkat hukum, apabila engkau menemukan masalah, kembalikan kepada masalah. Kita kadang menemukan lagi karena kita masalah sudah. Kembali. Bila sudah kembali yang angka 3 tadi, kitalah masalah. Kita tidak masalah. Jadi hidup itu kadang kalau bermasalah, karena memang kita tidak masalah sudah. Jadi kebanyakan orang itu menganggap yang buruk saja yang jadi masalah, yang baik-baiknya ada, lalu takajud. Bila mendapat yang baik, tenang hidup, karena kada dianggap masalah, itu yang tertipu. Semua masalah, diri kita sudah masalah. Mendapat kebaikan, mendapat rezeki, masalah juga. Pasti masalah kan? Coba aja, dapat duit, masalah juga. Kadikitan, kebanyakan, kurang kelas masih, kada cukup, masalah kan ya? Adalah ada masalah, semuanya masalah. Gambaran apabila menemukan masalah, kalau siro sholat, kalau pada hukum ya tafsir itu apabila menemukan masalah ya kan? Berarti itu pada tahap ketika kita merasakan nikmat, kita kada anggap masalah nikmat itu. Wasta'inu bisabri wassalat. Tapi kalau sudah pada duduk nur, kitalah masalah sudah. Kada menemukan masalah lagi. Apabila engkau menemukan masalah masih berproses, tapi kitalah masalah, pulihkan diri kita. Kembalikan diri kita. Wasabri. Wasabri itu apa? Huruf sya dan huruf ba dan huruf ra. Dia sini ternyata ya boleh. Kenapa? Karena ya aku masalah. Boleh. Itu maksudnya. Jadi ketika kita mengembalikan diri, semuanya kembali otomatis. Mudah dengan kalimat itu amaliyahnya. Karena amaliyah ini kan sholat. Di saat sholat itu tempat awal kembali benar dunia. Waktu sholat itu kadang awal kembali sekhususnya kayak apa aja benar. Karena kita hanya menyikapi, membuang pikiran-pikiran kata kalau dibuang. Selama otak masih ada, semakin otak dikosongkan, semakin ramai orang berbuatan. Karena dengan memahami tahali dan tajali, kosongkan jiwa. Yalah, ini sudah dikosongkan, belum sawat mengisi, orang udah berbuatan berdahulu sudah. Nah, berbuatan jin sudah. Yalah, Allahu Akbar mengosongkan sudah tahali. Had belum mentajalikan. Bila kita jadi, dia akan 3 duduk. Bila tak kali berusin sudah. Isi, diriku berasal dari mana kan isi nih. Bila sudah, tahu sudah duduknya, tak jadi, angka 3 sudah. Sawatlah, kahuruf sin aja kita sampat kita. Allahu Akbar. Kada sampat huruf sin, tadi dulu orang membuat itu. Dan sudah kan urus sholat, paham kaina semuanya. Mudah-mudahan insya Allah siru sholatnya pun sempurna sudah. Untuk menyempurnakan siru sholat, baru sholatnya karena kita naik ke atas. Bila nurus sholat dipahami, otomatis siru sholatnya rasa itu ada sudah, otomatis sudah. Yang terakhir yang perlu kita sampaikan lagi adalah mengembalikan kodrat yang belum bisa kita perhatikan. Nah, ini roh
Di dalam roh ini ada iradah, ada kodrat. Kemudian roh ini jadi batang tubuh, jadi tubuh. Ini kita ulang. Berarti di dalam tubuh ini ada kehendak, ada gerakan. Kemudian roh dimasukkan ke dalam batang tubuh menjadi nyawa. Kita patenkan dulu. Kehendak ini akhirnya jadi diri. Nah, batang tubuh dan roh bersatu jadi diri, abduhu, abdi. Kita kokohkan dulu. Ketika diri berkehendak, kehendak siapa? Dah kembali sini. Berarti kita lah. Dah. Ketika diri ini bergerak, geraknya siapa? Dah, sahlah sudah. Artinya kodrat dan iradat ini semua. Nah, kita munculkan ke sini. Mencuri. Siapa yang mencuri? Siapa memberikannya? Karena kodrat tadinya mencuri, ya mencuri. Berarti Tuhan yang mencuri. Nih, masih terputar di sini. Siapa yang mencuri? Ini patung adalah gerak dan iradah Allah sama berkehendak ada jalan manusia karena diri pun tidak ada sudah. Sekarang mencuri, siapa yang mencuri? Wajiblah menuduh Tuhan mencuri. Ya. Salah. Siapa kira-kira? Hah? Mau lah Tuhan mencuri? Mau. Sama salah ya Pak? Kalau berbuat baik sah nyaman sudah. Syarat dan ketentuan berlakunya ada tenang. Karena nih, ketika ini berbuat baik, nah anggap aja ini sholat, iyalah. Sholat ini, siapa yang sholat? Tuhan. Oh, jangan jawab. Karena ini perbuatan baik, iyalah. Yang baik dari aku, yang buruk. Ayo, kita sholat supaya mantap. Kalau ini kalau disaksikan lagi sah sudah, gerak dan kehendak dia semua. Ya. Sekarang di sini mencuri, gerak dan kehendak wadilah pada Tuhan. Ya. Mau nuduh Tuhan mencuri karena Kan syarat dan ketentuannya ada. Berlaku lah Tuhan mencuri Ada baik, anak baik ikam, nokul ikam lah ada syarat dan ketentuannya. sekarang ada nih kan kita nih anggap aja kita mencuri. Nah kita bulika kartu nang mana? Kan ini banyak menyesatkan bahasa ini. Tuhan juga mencuri, berarti dibolehkanlah mencuri. Nah, kan larangan kan? Sekarang terjadi pencurian, mencuri. Nah mana yang diberikan? Yang menggerakkan ini ya. Pembuatan dia salah. Buatan mencuri aja jangan salah. Sudah muntah. Pembuatannya ya. Ya Allah, Buatnya jujur kan. ampuni aku telah melakukan perbuatan yang salah, tapi aku tidak berbuat salah. Ya. Permainan kata-kata ya. Yang mana yang diberikan? Artinya kan kuasa ya mencuri nih tanpa kodrat tadi juga. Yang mana kan roh man anta man ana. Aku adalah engkau.
Kalimat aku adalah engkau itu yang dikembalikannya adalah usulnya. Usul bahwa gerakan dan kehendak mutlak pada irada. Usul. Tapi ada. Makanya ya Allah ampuni, kan ada pengampunan. Aku telah melakukan perbuatan yang salah, tapi aku tidak berbuat salah. Kenapa? Aku tidak berbuat salah karena kehendak dan gerakan adalah pada engkau. Iya, pas engkau. Perbuatan mencuri perbuatan yang salah. Jadi mencurinya yang salah Allah. Bila awal memahami ini, sembahyang jangan juga. Iya. Sembahyang jangan juga. Karena tertipunya pada perbuatan yang salah. Aku melakukan perbuatan salah, ya, tapi aku tidak berbuat salah. Diakui aja salah namanya. Tapi kan dikatakannya adalah ya tetap pada Puasa deh. nah, Tidak ada peran. ini akan dimakan takutan menuduh ini nang begawian. Baik buruk atau ini? Maka ujar Tuhan, nih ujar Tuhan, nih anggap aja jat di sini kan. Nah, si Ahad wa nafsi wa masawwaha. Wa nafsi huruf waw itu waw sumpah. Bebenaran lah jaga bahasa kita, bujuran lah. Nang aku julung kawadehikam ini di dalamnya itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ujar Tuhan, sumpah lah. Nang aku tiupakan sadalah batang tubuh kamu itu dua sifat, fujur dan takwa, baik dan buruk. Berarti dari mana baik, dari mana buruk? Rumus sudah. Nah, tapi ketika Jahir melihat, Kadawani menyatakan salah ikan berbuat mencuri, berbuatnya yang dikatakan salah, yang harus disalahkan itu adalah mencurinya. Nah, ini jemaah kita sebagian belum bisa lagi, masih bolak-balik, masih ragu-ragu, maulah Tuhan mencuri. Ini pada mencuri. Kalau ini kita balik, Bukan perbuatan ya. ayo dari lagi. Jinahnya yang salah. Mana Tuhan berzina? Mana ada Tuhan berzina? Itu semalam. Ini debatnya rame semalam. Kadang-kadang. Jadi yang mencuri itu tetap manusia. Karena Tuhan itu kadang mau mencuri. Iya. Tuhan kadang menghendaki manusia mencuri. Ujar siapa ada menghendaki manusia mencuri? Kenapa yang kau melakukan? Perbuatannya Sah kalau kita ikuti pendapat kawan lah. Yang mencuri, ya kan? Yang mencuri kehendak siapa? Anggap aja namanya Fulan. Kehendak Fulan juga, bukan kehendak Tuhan. Geraknya apa? Kehendak siapa? Geraknya Fulan juga. Dah, ini hidup abadi orangnya. Iya. Datang melakal mau tetap ambil karena apa? Masalahnya apa? Aku hidup sorangan bukan dari sini. Itu sombong lagi pada iblis ya. Ya. Cagar pada bebatian orang ini. Kenapa? Karena ia berkehendak seorang mampu bergerak sendiri. Kita pakai bahasa orang lagi, karena kadang-kadang menuduh ini. Nah, sedangkan Tuhan wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Wah sudah, roh yang aku tiupakan ujar Tuhan, di dalam itu ada fujur dan takwa. negatif positif. Nih, bergerak seorang datang malakal maut. Nambah garap batang tubuh. Ya, kan hak seorang ini. Kada akan kematian, kada perlu nafsu, kada berlaku baginya. Kalau bahasa tadi
kada kematian memang sudah mati berdahulu. Sedangkan ini hidup suram, terpisah. Kata-kata kullu nafsin berlaku pada yang di sini. Ya, nomor nyawa. Maut itu bukan mati, kembali. Ini penyatukan paham ini. Jadi bila sudah duduk di nur nyaman, kehembusan itu dia akan menjadi rutenya. Nah, rutenya berjalan. Boleh kan bang? Apa sih? Sampai batas. Sama kan? Setiap manusia dalam jaminan keampunanku, wama bidabatin, ya kan? Wama setiap makhluk apapun binatang mata yang aku ciptakan ilah rizquha Allah, artinya dalam jaminan kerejekianku dijamin semuaan. Kata-kata dijamin itu pasti dapatlah. Usaha. Dijamin otomatis kan? Dapatlah pasti. Dapat. Ya. Dijamin. Sekarang gini. Dijamin. Nah, Abang Ahmad ditugaskan berangkat ke Jakarta. Ya. Ujar bos, ujamin keberangkatan ikan sampai di Jakarta karena ikan singgahi di sini, singgahi di sini, singgahi di sini. Nah, semua ada rutenya. Selama menyesuaikan rute yang sudah ditentukan, biayanya ku tanggung semua. Jamin selamat. Dijamin. Ya lah. Sampai ke Jakarta menyimpan. Dapatlah. Ada sesuai amanah. Dapatlah jaminan. Ini yang disebut dengan syariat. Ada sesuai amanah. Ujar Tuhan, bila hendak mendapatkan ampunanku tamui aku. As-salatu mi'rajul mu'minin. Kayak apa caranya menemui? Basuh dulu muhanya, kayak cara basuh muha tapi luput, lalu ada dapat ampunan. Manusia dalam jaminan ampunanku, tentulah dapat jaminan ampunan. Belum tentu dapat. Menyimpang. Manusia dijamin rezekinya, tentulah dapat. Belum tentu dapat. Itu, nah inilah yang disebut dengan syariat. Rutenya ini disebut dengan cara syariat kita. Kadang kalau dilepas sesuai rutenya. Bila hendak waktu ke sungai ya Tuhan, berujung. Kan berarti kita jaminanku, tapi kita sombong, merasa kita nang mau unjun, merasa umpan harap lawan unjunnya, kadang lagi lawan Tuhan. Itu. Ya, pada Tuhan sudah mengatur, rute kita itu sudah diatur. Inilah yang disebut dengan ketika pena mencatat. Ya kan, catatlah yang belum terjadi hingga hari kiamat sudah bercatat semua. Tapi kita kada sadar. Kita bahwa perjalanan kita tuh sesuai rel, sesuai rute sudah. Misalnya nasibnya ini asalnya berada pada A. Nah, lalu ditentukan Tuhan karena bulan sekian, tanggal sekian, ingat berpindah kepada B. Lalu si A ini berusaha, hendak berpindah, mencari pas ketemu dengan huruf B. Perasaan ingin merubah. Padahal ini sudah ada. Inilah yang disebut dengan takdirlah yang merubah takdirnya. Bukan kita yang merubah takdir. Hati-hati tak akui. Karena kalau sudah anak duduk di padator, bukan ada lagi, sudah. Jangan sembahyang aja, semuaan pekerjaan. Jangan merasa aku semuaan. Nah, contoh tadi ada orang datang merubah ngaran, bilang ngaran selanjutnya sudah ada di Lumapus. Cuma kita ini seakan-akan berulah ngaran, padahal sudah ada ngarannya. Bukan kita yang mengulah, sudah ada. Sedikit ada kisah aja. Sudah ada. Jadi apa? Rute kita ini menjalani rutenya aja. Ya ada kisahnya aja. Itu maksudnya. Jadi kita insya Allah pertemuan malam hari ini hanya sebagai isi-isi, karena kita akan memasuki insya Allah dengan
materi nurus sholat, Iya. siapa yang sesungguhnya sholat.